Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Banaspati Coffee yang beranggotakan dua orang. Di sini saya Yusuf Fakir Bosani dan Adrian Divafanani ingin mempresentasikan terkait dengan bisnis pitching. Langsung saja kita masuk kepada problem yang ada. Apa yang dapat kita lihat dari pada gambar yang muncul, yaitu adalah dua orang pekerja kantoran yang merasa stres dan kelelahan akibat aktivitas perkantoran kesehariannya yang ada. Di sini topik yang kita angkat dan problem yang kita angkat tidak hanya terfokus kepada pekerja kantoran, bisa saja kepada pengusaha yang lelah akibat daripada harus mengkoordinasikan usahanya, atau kita sebagai mahasiswa yang lelah akibat daripada perkuliahan yang kita laksanakan, atau tugas-tugas yang diberikan termasuk skripsi. Nah, terlebih lagi di situasi pandemi COVID ini banyak sekali pekerja yang harus melaksanakan aktivitas kesehariannya melalui work from home. Dan kita sebagai mahasiswa pun juga melaksanakan kegiatan aktivitas keseharian kita juga melalui di rumah. Dan itu akan sangat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis kita. Di sini saya dan Adrian mengangkat topik ini dan ingin memunculkan sebuah produk yang diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan ini, karena kaum milenial dan generasi Z sekarang itu tentunya perlu yang namanya dengan relaxing time untuk menyantaikan sejenak diri daripada aktivitas kesehari-harian. Dengan santai sejenak diharapkan kaum milenial dan generasi Z dapat merecharge energinya untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya agar lebih fresh. Dan produk yang akan kami munculkan di sini adalah kopi. Mengapa kami mengangkat kopi? Karena minuman ini adalah minuman yang ketika kita meminumnya, kita akan merasakan sebuah energi yang baru, yang terbus dari minuman ini agar kita lebih semangat dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dan juga dengan minum ini tentunya ini akan sangat membantu kita dalam merilekskan badan kita, merilekskan syaraf-syaraf kita, apalagi ketika telah di waktu sore dan lelah atas aktivitas keseharian kita. Nah, di situ minuman ini adalah salah satu minuman yang cocok untuk dikonsumsi agar energi yang telah terbuang dalam aktivitas keseharian dapat recharge lagi. Dan dengan meminum ini juga diharapkan dapat relaxing time, yaitu dapat menikmati quality time yang ada 5 menit sampai 10 menit dirasa cukup untuk mengembalikan energi kita. Terus juga ada lagi dengan meminum ini bersama teman-teman kita dapat menikmati yang namanya sociality, apalagi ketika di pandemi COVID sekarang, ketika kita ada senggang dan berkesempatan untuk minum kopi bersama teman-teman, itu akan sangat mengembalikan kesehatan psikis kita yang telah lama hilang akibat daripada social distancing yang ada. Dan juga dengan meminum kopi itu juga diharapkan dapat merecharge energi kita untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Dan apa yang kelebihan yang kami tawarkan dari produk ini yang ingin kami angkat di sini adalah ada namanya cinnamon coffee dan ginger coffee, yaitu kopi kayu manis dan kopi jahe. Dan produk yang akan saya tampilkan sekarang ini adalah kopi kayu manisnya. Di sini terlihat ada kayu manisnya. Nah, mengapa kami mengangkat produk ini? Karena kayu manis atau jahe, atau bisa kita asumsikan rempah, adalah sebuah emang rempah adalah makanan, atau bukan makanan, bumbu, bisa dibilang bumbu atau apapun itu yang dapat membuat syaraf kita tersontak ketika menghirupnya ataupun mengkonsumsinya.
dan dengan di-combine dengan kopi itu diharapkan dapat lebih memboost semangat kita, karena ketika meminum dan merasakan semangat daripada akibat dari meminum jahenya juga atau kayu manis, itu akan lebih memboost semangat kita untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Namun juga seperti aromatik daripada kayu manis juga diharapkan dapat merilekskan badan, dan aroma kayu manis yang dipadukan dengan kopi itu akan sangat merilekskan badan kita, merilekskan syaraf-syaraf kita, cocok untuk diminum ketika selesai melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Dan ketika ada tugas yang akan kita laksanakan, itu akan juga mericas energi kita agar lebih semangat melaksanakannya. Baik, langsung kita masuk kepada market analysis. Di sini kami mengambil segmentasinya, yaitu adalah pekerja, lebih tepatnya kepada kaum milenial dan generasi Z yang kenapa kami mengangkat itu, karena untuk kaum milenial sekarang itu sudah banyak yang mulai bekerja baik secara freelancer maupun pekerja kantoran ataupun pengusaha. Dan generasi Z yaitu seperti anak angkatan 2001 yang sudah mulai melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, di situ kami mengambil segmentasi yang seperti itu. Dan dari segi gendernya, laki-laki dan perempuan itu bisa menikmati kopi. Dan memang kopi itu adalah minuman yang bisa dibilang universal. Semua gender bisa menyukai minuman ini. Dari segi geografinya, minuman ini cocok sekali untuk diminum di Indonesia, mengingat kopi adalah salah satu komoditas yang termasuk terbesar juga di dunia, dan itu sangat cocok diminum bagi masyarakat Indonesia. Nah, targeting daripada minuman ini yaitu mengincar kepada kaum mulai dari bukan targeting, namanya age atau umur dulu, sesuai dari generasi yang akan kami angkat, yaitu generasi Z dan kaum milenial. Tentunya bisa jadi angka dari umur 18 tahun hingga ke umur 40 tahun atau 45 tahun. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi baby boomer yang ingin menikmati juga bagaimana cita rasa daripada kopi yang di-combine dengan rempah-rempah, itu juga bisa menikmatinya. Dari umur 50 hingga 60 juga bisa menikmatinya. Dari segi produk yang kami angkat, yaitu sesuai dengan segmentasi pasar, tentunya sangat cocok minuman yang di-combine dari kopi dan rempah. Untuk price yang akan kami tawarkan yaitu seharga 15.000 hingga 16.000 untuk dua menu utama ini. Place yang akan kami angkat di sini adalah bermodelkan seperti ini, semoga bisa terlihat. Ya, seperti kafe-kafe klasik yang cocok untuk semua kaum. Maksudnya dari misalkan yang berpenghasilan baik tinggi ataupun yang berpenghasilan rendah. Untuk berpenghasilan tinggi, tempat ini dirasa lumayan cocok untuk merilekskan diri dari aktivitas keseharian. Dan untuk yang berpenghasilan normal, itu melihat tempat yang klasik seperti ini tidak akan terlalu merasakan seperti akan membayar untuk harga yang lebih mahal, dan memang harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Nah, dari segi promotingnya, kami menawarkan yaitu lewat daripada sosial media dan dari konsumen yang loyal atau loyalty consumer, itu akan sangat membantu kami dalam melaksanakan promotionnya. Di sini kami pertama-tama akan menargetkan kepada teman-teman terdekat dulu, dan ketika dibicarakan dari mulut ke mulut, tentunya ini akan sangat
membantu dalam promotingnya. Baik, langsung saja kita masuk kepada kompetitor analisisnya. Dapat kita lihat di sini Starbucks, Jeko, dan Janji Jiwa. Itu adalah sebuah brand untuk produk kopi yang lumayan besar, yang bukan memang capnya besar, dan ini adalah memang sebuah tantangan tersendiri bagi kami, bagi pemuda-pemuda yang ingin mencoba usaha kopi. Namun jika kita lihat sendiri dari opportunity-nya, industri kopi itu lagi marak-maraknya semenjak tahun 2018 hingga sekarang. Banyak sekali orang yang mulai atau pengusaha yang mulai mencoba berbisnis di lingkungan kopi ini. Dan itu memang memang harus menjadi sebuah effort tersendiri bagi pebisnis muda yang ingin mencoba untuk berbisnis di dunia perkopian. Dan untuk financial analysis, ya, di sini kami mengambil dari ekspektasi pengeluaran dan pendapatan, ekspektasi pengeluaran dan penerimaan bruto yang akan kami tampilkan. Mungkin di sini kurang terlihat dengan jelas. Akan coba saya bacakan. Di sini terdapat pada bulan pertama dan kedua adalah ketika masa-masa yang untuk membangun sebuah bisnisnya, yaitu dari survei pasar dan menyusun rencana usaha, survei lokasi, renovasi untuk lokasinya, survei untuk relasi stockholdernya, dan pencarian tenaga kerja dan pelatihan, serta survei kualitas bahan baku dan peralatan yang ada. Total biaya yang kami asumsikan di sini mencapai 330.650.000. Untuk penghasilan bruto di bulan pertama itu belum ada, karena kami untuk melaksanakan ekspektasinya untuk melaksanakan survei, untuk melaksanakan renovasi dan mencari relasi dari stockholder untuk supplier dan lain sebagainya, itu bisa mencapai pertengahan bulan di bulan kedua, sehingga kami mulai melaksanakan kegiatan usaha itu mulai dari pertengahan bulan di bulan keduanya. Dan ekspektasinya yaitu penjualan per unit adalah 75 unit kopi yang terjual di bulan kedua, dan itu kita ambil dari kisaran harganya 20.000. Mengapa 20.000? Walaupun tadi saya bilang 16.000, 15.000 sampai 16.000, akan ada produk-produk lain yang akan kami munculkan, seperti produk pada umumnya espresso atau cappuccino dan macchiato sebagai produk umum. Dua produk ini adalah produk unggulan. Jadi secara umum rata-rata harga yang kami jual itu ada di harga 20.000. Untuk di bulan ketiga kami menjual, ekspektasi penjualan itu ada 150 cangkir per harinya rata-rata, dan jika dikalikan dengan sebulan dengan harga 20.000 itu mencapai 90 juta. Ini masih bruto, belum dikurangi dengan beban lain-lain seperti perizinan, pajak, dan lain sebagainya. Dan untuk di bulan ketiga, di bulan keempat kami berekspektasi akan menerima rata-rata penjualan perharinya itu 175 cangkir, yang jika dibikin perkaliannya mencapai 105 juta. Dan di bulan kelima kami berekspektasi untuk penjualan rata-rata kesehariannya 225 cangkir, dan itu mencapai 135 juta. Seterusnya yaitu 200, kami ingin mencoba mempertahankan untuk penjualan rata-rata 225 cangkir. Dan dirasa di bulan ke-6 itu sudah mulai bisa menutupi daripada biaya yang timbul pada awal bulan dan di bulan kedua. Baik, mungkin dirasa sudah yang untuk bagian yang itunya, di bagian financial analysis. Dan selanjutnya itu bagian closingnya. Sudah berapa menit?